Bisakah Anda tetap menuruti kehendak Tuhan di saat-saat sulit? Hari yang diberkati saudari-saudari terkasih. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Make my heart open to the word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Banyak dari kita melihat kehendak Tuhan sebagai seperangkat aturan yang membatasi atau jalan menakutkan yang misterius. Tapi dalam tradisi Katolik, mengikuti kehendak Tuhan adalah kunci rahasia kedamaian batin. Ketika kita menyelaraskan pilihan kita sehari-hari dengan kehendak-Nya, apakah itu cara kita memperlakukan rekan kerja yang sulit? Atau bagaimana kita menghabiskan waktu tenang kita? Kita mulai merasakan kepenuhan buah yang dijanjikan Yesus. Junior Manuel Ventures Jr. lebih dikenal sebagai Jun Jun, adalah salah satu misionaris Couples for Christ dari Payatas, Quezon City, Filipina. Jun Jun bergabung dengan komunitas melalui CFC, melalui Single for Christ pada 2018, dan bersama dengan istrinya Cielo. Mereka bergabung dengan Couples for Christ pada tahun 2021. Setelah menikah, mereka sekarang tinggal bersama putra mereka, Sirdi. Dia mulai bekerja di CFC Global Mission Center, khusus di Ancop pada 2010. Dan pada tahun 2024, dia pindah ke Departemen Layanan Umum sebagai pengemudi. Jun Jun dan istrinya Cielo mengalami periode yang benar-benar menantang ketika pada puncak pandemi global tahun 2021, dia dinyatakan positif COVID bersama dengan anak pertama mereka, yang akhirnya meninggal. Selama saat-saat itu mereka tetap teguh, memilih untuk tabah dalam iman mereka, melalui doa dan kepercayaan pada Tuhan. 2 bulan setelah mereka kehilangan anak sulung mereka, mereka dites positif COVID lagi saat menghadiri program Hidup Kristiani. Tapi selama itu istrinya, Cielo, ditemukan positif juga untuk kehamilan. Sungguh Tuhan setia. Jun Jun terus mematuhi kehendak Tuhan melalui ekspresi iman dan pelayanan mereka, dengan tetap dekat dengan kehendak-Nya, terlepas dari tantangan hidup. Dan karena itu, mereka mengalami buah kesetiaan Tuhan dalam hidup mereka. Berkat memiliki keluarga, teman yang penuh kasih, komunitas CFC yang mendukung mereka, mereka mengalami banyak berkat di luar dugaan mereka. Tuhan menjaga keluarganya setiap hari. Dalam Injil hari ini, ibu dan saudara Yesus berdiri di luar, mencari daya, alih-alih reuni keluarga yang khas. Yesus melihat orang-orang yang duduk di sekitarnya dan berkata, "Ini ibu dan saudara-saudaraku. Karena siapapun yang melakukan kehendak Tuhan adalah saudaraku dan ibuku." Yesus bukannya tidak berteman dengan perawan Maria di sini, melainkan dia mengangkat definisi keluarga dari genetika belaka menjadi sesuatu yang jauh lebih mendalam, kekerabatan spiritual melalui ketaatan. Ketaatan ini bukan tentang menjadi robot. Ini tentang sebuah hubungan. Sama seperti cabang harus tetap melekat pada pokok anggur untuk menanam anggur, kita tetap terikat pada Kristus melalui kita. Keterikatan ini mengarah pada hidup yang penuh dengan tujuan, sukacita, dan rasa memiliki, yang melampaui lingkaran duniawi kita. Santo Maximilian Kolbe pernah berkata, "Salib adalah sekolah cinta." Kehendak kita sendiri adalah satu-satunya hal yang bisa menyesatkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu satu-satunya hal yang penting. Dengan memilih jalan Tuhan daripada dorongan sementara kita sendiri, kita tidak hanya mengikuti seorang pemimpin, kita menjadi bagian dari keluarganya. Marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih karena selalu ada untuk kami dalam suka dan duka hidup kami. Semoga Engkau memberi kami rahmat untuk tetap berkomitmen, bahkan dalam masa pencobaan. Beri kami kekuatan dan terang untuk bisa hidup sesuai kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara dan saudari. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.